Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Hari ini Vivo Indonesia baru aja ya ngeluncurin smartphone kelas mid-range yang 5G. Ini nih, Vivo V21 5G. Dan di video ini saya akan bahas beberapa hal yang mesti kamu tahu sebelum kamu beli Vivo V21 5G ini. Jadi, jangan beli sebelum nonton. Dan kita mulai dari isi kotak penjualannya ya. Kira-kira apa aja sih isi kotak penjualannya ini dan apa perlu kita jajan aksesoris lagi buat smartphone cakep kece ini? Ngomong-ngomong, kotaknya keren juga ya, dibikin ngedove dan ada bintik-bintik glitter kayak bintang di langit malam. Dan di dalam kotaknya saat kamu beli HP ini, selain HP-nya yang kece yang akan kita bahas lebih dalam lagi nanti, kita akan dapetin soft case atau jelly case bening transparan. Kemudian kita juga dapat buku panduan, kartu garansi, dan SIM card ejector yang dilakban jadi satu. Ada juga charger adapter 33 watt flash charge. Terus ada kabel charger USB-C dengan panjang standar ya. Ada earphone cakep yang tipenya half in ear. Dan dikasih kabel adapter nih untuk USB-C ke audio. Dan kalau kita lihat ya, di layar smartphone-nya ini udah dipasangin anti gores atau protective film. Jadi artinya udah komplit nih, aksesorisnya nggak perlu jajan lagi. Dan kualitas softcase bawaannya saat dipakai tuh bener-bener presisi loh sob, ketat melindungi, nggak kendor-kendor, nggak melar. Bagian kameranya terlindungi lid yang lebih tinggi dari bezel kamera. Terus kalau dilihat bagian depan juga layarnya terlindungi tepian case yang menonjol lebih tinggi juga. Bodi cakepnya juga tetap kelihatan gaya walaupun pakai softcase. Dan hal kedua yang mesti jadi pertimbangan adalah di bagian kartunya, SIM cardnya maupun memory cardnya. Vivo V21 ini punya slot kartu hybrid sob. Artinya kalau kamu pakai micro SD, kamu cuma bisa aktifin satu SIM card. Atau kamu bisa pilih pakai dual mode 5G, tapi harus cukup puas dengan penyimpanan internalnya yang 128 GB. Dan kalau diperhatiin nih, laci kartunya ini tuh udah dilengkapi karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kalau cuacanya lagi gerimis-gerimis, HP ini tuh masih bisa dipakai buat telepon-teleponan. Ingat ya, ini tahan ciprat, bukan tahan celup. Dan yang pasti sob, kalau seandainya jaringan 5G itu udah resmi di Indonesia, HP ini tuh udah siap sob. Karena udah dual mode 5G, jadinya future proof. Ya cuma pada saat ini, pilihan jaringan 5G belum dimunculin aja di HP ini. Dan kalau dipegang ini HP enak banget ya. Cakep banget bodinya. Dan ngomongin body, hal ketiga yang mesti kamu juga tahu adalah bagian desain dan build quality-nya. Kualitas bodinya yang disebut Vivo Ultra Slim Matte Glass Design. Bodi smartphone ini tuh mengadopsi teknologi Edge Matte Glass dengan tepian bodi 2,5D flat frame yang mewah dilihat, berasa mewah juga disentuh. Ditambah lagi desain dual tone step di bagian kameranya yang nambah kesan mewah sob. Di kantonginnya nyaman dan di genggaman juga nyaman karena bodinya tipis dan ringan, 7,29 mm tipisnya dan 176 gram ringannya. Ya untuk saat ini Vivo V21 5G ini adalah smartphone 5G yang tertipis di Indonesia. Dan ada 2 pilihan warna sih untuk Vivo V21 5G ini. Yang saya punya ini namanya warna dust blue. Ada juga pilihan sunset bezel yang nggak kalah menarik warnanya sob. Dan smartphone 5G yang cakep ini nggak nyediain port audio 3,5 mm ya sob. Makanya di kotak penjualan dikasih kabel adapter USB-C to audio. Sementara hal keempat yang mesti kamu tahu yang pasti jadi pertimbangan sebelum kamu membeli smartphone seri V yang udah 5G ini adalah sektor visualnya yang cakep dan suaranya yang asik. Layarnya tuh punya kualitas visual yang cakep banget sob, karena ini udah pakai layar i3 AMOLED Full View Display, ukurannya 6,44 inch Full HD+, dengan refresh rate layar udah 90 Hz. Mau dilihat dari sisi mana aja, tetap kelihatan vibrant untuk warna yang ditampilkan. Kalau dilihat saat di bawah sinar matahari juga masih tetap cakep kualitasnya. Layarnya ini juga udah bisa always on display untuk nampilin jam, tanggal, baterai, dan notifikasi aplikasi saat smartphone lagi standby. Dan walaupun belum dual speaker, kualitas suara speaker mono di sisi bawah HP-nya juga bagus dan detail. Nggak berasa pecah walaupun disetel di volume maksimal. Gini sob suaranya. Dan mumpung lagi ngomongin audio, sekalian aja saya mau bahas aksesoris ini nih, Vivo Wireless Spotlight Earphone. Earphone Bluetooth ini punya desain sporty dan build quality yang cakep sob. Saat dipasang di telinga gini tuh fittingnya nyaman banget di kuping dan bisa mengisolasi suara bising di telinga kita dengan baik. Terus juga earphone ini ringan loh, cuma 23 gram aja.
Daya tahan baterainya tuh bikin puas banget karena bisa nemenin dengerin musik hingga 18 jam. Dan kalau kita charge 10 menit aja, ini tuh bisa nemenin kita dengerin musik 5 jam sob. Ya, dengan volume suara di 60% ya. Dan untuk ngecharge juga udah menggunakan USB-C konektor. Jadi kamu nggak perlu ribet cari kabel yang berbeda buat ngecharge. Kalau untuk kualitas suaranya juga cakep sob. Bassnya tuh dapet banget, dalam, bulat, dan nonjok. Voice clarity-nya juga detail dan jernih. Pokoknya karakter suaranya tuh cenderung balance ya kalau menurut saya. Power antara bass, vokal, dan treble tuh sama kuat. Jadinya tuh bisa masuk ke genre musik apapun sob. Dan hal kelima yang pasti jadi pertimbangan adalah di bagian fotografinya. Kameranya sob. Ini tuh udah wah banget. Karena Vivo V21 5G ini tuh udah dual OIS night camera sob. Jadi tuh dia ada OIS di kamera selfie-nya maupun di kamera belakangnya. Mantep banget kan? Dimana kamera depannya ini udah 44 megapiksel OIS Super Night Selfie dengan aperture lensa f2.0. Ya sesuai namanya, udah ada stabilisasi optiknya sob. Dimana hasil foto-foto kamera selfie-nya tuh udah asli keren banget, detail dan jernih banget. Emang cocok deh. Kalau Vivo V21 5G ini dibilang HP jago selfie. Untuk hasil foto-foto Super Night Selfie-nya juga bikin hasil foto lebih terang dan lebih detail dibandingin dengan mode normal. Sementara untuk kamera belakangnya udah 64 megapiksel OIS night camera dengan aperture lensa f1.79. Kemudian ada 8 megapiksel multi-mode kamera yang bisa jadi super wide angle kamera dan juga kamera bokeh. Dan satu lagi nih, 2 megapiksel makro kamera. Untuk fitur-fitur kameranya juga udah banyak banget. Pertama untuk bagian kamera depannya nih, udah punya teknologi eye autofocus dan juga udah support mode super night selfie yang bikin hasil foto-foto mau di tempat terang ataupun tempat gelap tetap kelihatan maksimal. Kemudian kamera belakangnya juga nih, kalau mau pindah-pindah mode kamera bisa tap ikon lensa di pojok kiri. Di situ kita bisa pindah ke mode super wide angle atau mode bokeh atau juga mode super makro. Kemudian mode-mode lainnya seperti mode super night mode yang ada pilihan filter keren kayak black and gold, blue eyes, green orange, dan juga cyberpunk. Mode potretnya juga pilihan gayanya banyak banget sob. Ada potret normal, vintage, Northland, fashion, summer party, Japanese style, monochrome, silver self, dan white. Terus kalau mode perekaman video kita juga bisa aktifin fitur yang namanya ultra stable supaya rekamannya stabil kayak pakai gimbal. Bisa juga aktifin mode dual view video di mana kamera depan dan kamera belakang akan merekam video berbarengan sob. Kemudian ada mode-mode kamera lainnya, kayak mode high resolution atau mode 64 megapiksel. Ada mode panorama, ada mode live photo, mode slow-mo, mode time-lapse, terus juga mode pro dengan settingan manual yang lengkap banget sob. Ada pengaturan EV, pengaturan ISO, shutter speed, white balance, dan autofocus. Ada juga mode AR sticker untuk bikin foto-foto lucu, terus mode dock sebagai pengganti scanner, dan juga mode double exposure yang bisa bikin seakan-akan dua foto atau lebih jadi satu sob. Nah untuk hasil foto-foto makro kameranya tuh udah cukup banget ya, detail dan warnanya tuh bagus. Yang penting saat pengambilan foto, jarak kamera ke objek foto tuh harus pas, karena kamera makronya belum autofocus. Sementara untuk kamera super wide angle-nya udah bisa nangkep panorama yang bagus sob, dimana hasilnya tuh minim distorsi lensa. Dan juga fitur HDR-nya tuh berjalan dengan bagus banget. Dan kalau untuk mode potretnya juga hasilnya rapi dan keren. Teknologi AI-nya bisa mengenali objek foto dengan baik, jadi nggak akan salah ngeblur. Dan untuk hasil foto-foto super night mode-nya juga cakep. Bikin hasil foto lebih detail dan minim noise. Asli, untuk foto-foto Vivo V21 5G ini udah juara hasilnya. Kamu bisa lihat juga hasil foto-foto mode autonya yang baik warnanya maupun detailnya tuh udah indah banget dilihat. Kalau menurut saya sih nggak perlu lagi ya untuk edit-edit warna kalau cuma mau upload momen-momen keren di sosial media. Nah, nggak cuma hasil foto-fotonya aja yang cakep sob. Vivo V21 5G ini tuh juga bisa banget diandelin buat rekam video. Karena baik kamera depan maupun kamera belakangnya ini udah mendukung teknologi Optical Image Stabilization atau OIS yang bikin hasil perekaman videonya stabil banget. Kayak gini nih, hasil rekaman video dari Vivo V21 5G.
Kalau untuk perekaman video, kita tesnya 4K-nya aja ya. Nah, ini kamera depannya untuk merekam video 4K. Kamu bisa lihat, dibawa sambil jalan gini tuh stabil banget. Nggak guncang-guncang karena ini tuh kamera depannya udah OIS sob. Sementara kalau untuk kamera belakangnya gimana? Ayo kita video lagi. Ini perekaman video 4K di 30 frame per second dan ini tuh udah stabil banget ya sob. Padahal dipakai buat jalan. Karena ini kamera belakangnya tuh udah ada OIS-nya, Optical Image Stabilization, dan ini belum diaktifin ya yang namanya Ultra Stable Mode-nya. Kalau Ultra Stable Mode aktif, 4K nggak bisa, cuma di Full HD aja, tapi pasti lebih stabil. Nah, ini Ultra Stable-nya diaktifin, kita pakai buat jalan lebih cepat, ambil berlari mundur, dan kayak yang kamu lihat sob, stabil banget. Aku nggak kemana-mana, aku ada di sini. Aku sedang merekam dirimu. Kamu lagi main Autopad sendirian aja sih. Dan salah satu yang menurut saya paling penting dari sebuah smartphone, dan penting banget ya jadi pertimbangan sebelum membeli smartphone itu adalah di bagian performanya sob. Dan Vivo V21 5G ini adalah yang pertama di Indonesia pakai prosesor yang udah mendukung dual mode 5G, yaitu MediaTek Dimensity 800U yang clock speednya hingga 2,4 GHz. Terus udah 8 GB plus 3 GB extended RAM yang kalau kata Antutu versi 9 hasil skornya segini sob. Udah mantep banget ya. Dan selama saya pakai nih, untuk buka-buka aplikasi sekaligus banyak juga nggak perlu tuh ada yang ditutup. Semua bisa jalan lancar, nggak pakai reload dulu. Asli bener-bener mantep. Ya udah 8 GB RAM dan ditambah juga 3 GB extended RAM yang bakalan aktif saat diperlukan. Jadi memorinya tuh lega banget sob. Kalau buat performa main game juga ini tuh nggak perlu ditanya lagi ya. Udah ngacir sob. Ya kalau game sekelas Mobile Legends mah udah enak banget sob. Udah support high frame rate dengan grafis maksimal high. Udah enak banget lah buat push rank. Terus kalau untuk game berat sekelas PUBG Mobile, mungkin karena ini chipset baru kali ya. Grafisnya yang bisa dipilih itu cuma dari smooth high sampai HD high aja. Padahal kalau lihat performa harusnya bisa dapat smooth extreme ataupun HD ultra. Ya nggak apa-apa sih. Nanti juga update game berikutnya, pilihan grafisnya pasti kebuka. Dan main game PUBG Mobile di settingan HD High itu aman, enak, lancar aja sob. Asli mantep buat main. Performa yang kencang itu butuh daya tahan baterai yang juga awet sob. Dan hal ke-8 ya, yang perlu jadi pertimbangan adalah daya tahan baterainya. Dimana Vivo V21 5G ini udah pakai baterai 4000 mAh yang udah tahan seharian. Kalau paginya 100%, besoknya baru minta diisi ulang. Kalau dipakai main game COD Mobile sejam, cuma habis baterai 15% sob. Dan kalau buat nonton YouTube pakai WiFi, kecerahan layar 40%, selama sejam tuh cuma habis baterai 5% aja. Udah awet banget kan? Udah cukup banget lah kalau menurut saya. Dan ngisi baterainya juga nggak pakai lama, karena udah 33 watt flash charge yang kalau setengah jam nge-charge bisa ngisi lebih dari 60%. Dan kalau mau sampai penuh ya nggak sampai 1 jam sob. Ya mau baterai awet, performa ngebut, kalau misalkan bagian sensornya ada yang disunat, ada yang dikurangin, ada yang hilang, pasti penggunaan smartphone jadi berkurang nyamannya. Nah kalau Vivo V21 5G ini, sensor-sensor dasarnya tuh udah lengkap dan akurat banget sob. Magnet sensor untuk fitur kompas ada, gyroscope sensor untuk kebutuhan virtual reality juga ada dan performanya mantap. Sensor sidik jarinya juga udah keren, udah di layar, udah screen touch ID yang performanya cepat baca jari asal nggak basah. Dipakai untuk GPS navigasi juga cepat dan akurat untuk baca dan mengunci lokasi kita. Dan yang terpenting nih, kalau buat saya adalah HP ini tuh udah punya sensor NFC. Dan NFC-nya tuh nggak tanggung-tanggung sob. Udah NFC multifunction yang selain bisa baca saldo kartu e-money dan top up kartu e-tol sendiri, bisa juga jadi pengganti akses card. Untuk di bagian software sendiri, Vivo V21 5G ini tuh udah menggunakan Vantage OS 11.1 yang berdasarkan Android 11, di mana fitur-fiturnya tuh banyak banget sob. Kayak Time Store, buat kamu pilih-pilih wallpaper, pilih tema, atau sekedar ganti tulisan di HP. Yang pilihannya banyak banget, dan rata-rata berbayar dengan tarif yang nggak mahal. Terus ada dynamic effect yang bikin kita bisa ganti-ganti gaya animasi saat facial recognition, saat unlock pakai fingerprint, termasuk juga animasi charging yang bikin HP kita tuh kelihatan makin gaya.
Terus yang menariknya adalah RAM-nya yang cuma 8 GB ini bisa ditambah sob, diekspansi dengan tambahan RAM 3 GB yang menggunakan penyimpanan internal. Fitur ini tuh bakalan bekerja secara otomatis dan kita bisa pilih untuk mengaktifkan fitur ini atau dinonaktifin aja. Masih disediakan juga fitur Ultra Game Mode yang termasuk game asisten di dalamnya, yang bikin main game dengan HP ini tuh jadi makin asik. Dan sebenarnya banyak lagi fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas karena videonya ini tuh udah panjang banget sob durasinya. Sementara untuk harga Vivo V21 5G ini kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada link untuk cek harga terbaru, cek harga terupdate, harga promonya ataupun harga resminya. Dan semoga 10 hal tadi yang saya bahas bermanfaat ya sob. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kecil.